It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. Halo, jumpa lagi bersama Pak Iwan Bagja Salawasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam equilibrium. Ada 3 salam ya. Assalamualaikum, sampurasun, dan salam ekonominya ya. Anak-anakku, bersyukur pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Kita masih di dalam keadaan lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada hari ini kita bergembira ria bahwasanya pemerintah telah memberikan izin untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun tetap terbatas. Terbatas hanya untuk jumlah siswanya itu 50% yang bisa tatap muka. Sebagiannya lagi daring. Jadi ya buat yang kelasnya 36 berarti 18. Kelasnya 34 17 orang ya. Sisanya daring ya. Nah, dalam hal ini entah bagaimana harusnya ya, daring dan luring ini harus berjalan secara bersamaan ya. Baiklah, kita simaki saja. Kita akan memberikan kepada yang daring ya. Nanti juga yang luring juga sama seperti begini ya. Cuma di waktu luring itu adalah live ya. Live ya. Kalau yang daring ya tidak live ya. Off air ya, off air. Baiklah, kita akan membahas tentang buku besar ya. Apa itu buku besar ya? Apa itu posting? Posting itu adalah pemindah bukuan. Namun bukan artinya pemindah bukuan, artinya pemindah catatan, pemindahan catatan dari jurnal ke buku besar ya. Buku besarnya yang bagaimana? Tentunya tidak seperti yang ini, buku besar itu seperti yang ini ya. Buku besar yang biasa saja mungkin ya. Memang dulu selalu menggunakan buku yang begini ya. Buku yang begini atau yang lebih tebal lagi ya, yang lebih tebal lagi. Kenapa sih menggunakan itu? Itu adalah tiada lain supaya di dalam pembuatan formatnya itu leluasa. Satu besar ya, besar, lebar, kemudian panjang. Sehingga kalau buku biasa mungkin agak segini mungkin ya. Kemudian nanti baris akhirnya juga segini ya. Nah, ini buku besar itu bukan seperti buku besar yang besar-besar tersebut ya. Buku besar itu adalah sebuah buku yang mengumpulkan akun-akun atau perkiraan-perkiraan transaksi yang sama. Jadi di dalam jurnal itu ada beberapa, kasnya ada di debit, kasnya ada di kredit, kasnya di debit, kas di kredit. Itu nanti menghitung berapa kas yang sudah keluar tuh atau berapa kas yang sudah tersisa tuh sulit untuk diketahui. Dengan adanya buku besar itu akan diketahui berapa saldonya ya. Nah, itu ya. Baik, kita ke materi selanjutnya yaitu buku besar. Buku besar ini merupakan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Karena itu akun buku besar ya hampir sama dengan
buku perkiraan atau apa ya, hanya penyebutannya yang berbeda ya. Penyebutannya saja yang berbeda. Lalu bagaimana cara memposting ke buku besar? Cara memposting ke buku besar melalui 3 tahapan. Yaitu sebagai berikut. 1. Mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit di dalam akun yang sesuai. Jadi pertama di jurnal itu ada tanggalnya, ada jumlah uangnya, dan ada nama akunnya ya, dan ada nama akunnya. Itu dicatat ya, disesuaikan apakah didebit atau dikredit di akun yang sesuai. Yang kedua, mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal. Jadi di buku besar itu ditulis, dicatat jumlah jurnal itu halaman berapa ya, jurnal halaman berapa ya. Sedangkan buku besar itu ada bentuk T akun ya, ada buku besar 2 kolom, ada buku besar 3 kolom, dan ada buku besar 4 kolom. Penyebutan istilah 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom itu adalah dilihat daripada kolom-kolom debit dan kreditnya. Di kolom-kolom debit dan kreditnya ya, kemudian di perkiraan debit kredit ya, debit kredit, ada saldo ya, ada saldo debit dan kredit. Nah, kita lihat aja ini ya. Nah, ini ya, di sini adalah T akun ya. T akun, ini yang T akun. T akun ya. Kemudian yang ini, kemudian yang keduanya itu ini 2 kolom ya. Jadi ini 1 kolom yang debit dan yang didebet, dan ini 1 kolom. Jadi itu dinamakan 2 kolom ya. Yang 3 kolom beda lagi ya. Yang 3 kolom ini 1, 2 debit kredit, dan di sini 3 kolom ya. 3 kolom itu untuk 3 kolom. Yang 4 kolom, tuh 1, yang 4 kolom tuh 1 sini, ini debit kredit 2, di sini ada debit dan kredit juga, jadi ini namanya 4 kolom ya. Itu untuk tentang jenis-jenis buku besar. Yang biasa digunakan adalah yang 4 kolom ya. Yang biasa yang digunakan itu yang 4 kolom aja ya. Yang mudah lebih mudah, mana di saldonya ada di saldo debit atau yang saldo kredit. Yang ini yang selalu digunakan tuh. Nah, kita coba ya. Di sini ada contoh ya, beberapa contoh. Ini hanya contoh saja daripada transaksi. Nanti kita ininya di jurnalnya kita buatkan sebagian saja jurnalnya, karena kita hanya mungkin mencatat sampai tanggal 6 saja ya, sampai tanggal 6 ya. Jadi ini tanggal 1 Oktober. Ini Nyonya Eva itu memulai usaha yang diberi nama Eva Salon. Kemudian tanggal 1 itu menyerahkan uang kas sebesar 5 juta, kemudian memperoleh piutang usaha
sebesar 200.000, kemudian perlengkapan salon 7.000, dan membeli peralatan salon 10.000. Yang tanggal 2-nya dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Ini artinya sewa dibayar di muka, ya, sewa dibayar di muka. Yang keempat, membeli peralatan salon, ya, sebesar 3 juta secara kredit, ya, jadi pinjam, ngutang, ya. Kemudian tanggal 6-nya, ya, dibayarkan uang tunai sebesar 50.000 untuk membayar koran, biaya beban iklan di koran, ya. Mungkin hanya itu saja. Yang lainnya seperti biasa bisa dilihat ya di yang awal, ya. Nah, kita akan buat jurnal umumnya, ya. Jurnal umum salon EPA, ya. Itu terhitung sampai 31 Oktober, ya, per 31 Oktober. Ini tadi tanggal 1, tadi ditulis dulu tanggalnya. Ditulis tanggalnya dulu, ya. Tanggalnya. Kemudian debit dan kredit, di situ ada di debit. Kemudian uraiannya itu, nama keterangannya itu adalah kas, ya. Ini ada kas, kas 5 juta, ya. Kemudian piutang usaha 300.000, perlengkapan salon, peralatan salon 10.000, sehingga dijumlahkan sehingga modalnya itu 22.300.000, ya. Kemudian selanjutnya ada sewa gedung, ya. Sewa gedung, membayar sewa gedung, ini sewa gedungnya dibayar di muka 1.200.000, dibayar tunai oleh kas. Maka kasnya itu di sebelah kredit, karena mengeluarkan itu disimpannya di sebelah kredit. Mengeluarkan uang itu kas itu disimpannya itu di sebelah kredit. Kalau menerima uang itu disimpan di sebelah debit, ya. Kalau menerima uang sebelah debit seperti ini, ya. Ini adalah artinya menerima uang, nah, sebelah debit. Ini mengeluarkan uang sebelah kredit, ya. Mengeluarkan uang, ya. Uang perusahaan sebelah kredit. Selanjutnya membeli peralatan salon 3 juta. Kenapa pakai utang usaha bukan kas? Kan pinjam itu kredit, secara kredit. Secara kredit itu berarti utang usaha, ya. Berarti utang usaha. Utang usahanya sebelah kredit, ya. Di sini di sebelah kredit, di jurnal, ya. Kemudian membayar beban iklan sebesar 50.000, itu dibayar oleh kas, ya. Itu adalah jurnalnya sebagian. Nah, tadi bagaimana buku besarnya? Buku besarnya ini buku besar kas, ya. Tadi ada yang kas itu ada 5 di sini dalam ribuan, ya. Ditulis dalam ribuan, berarti 0-nya 3 hilang, ya. 0-3-nya hilang, ya. Jadi tanggal 1, ini tanggal 1 kan tadi banyak, Pak, nomor tanggal 1 itu, iya. Itu untuk kas itu hanya modal EPA saja, ya. Modal EPA sebesar 5 juta. Jadi ada kas, dapat uang 5 juta dari modal EPA. Kemudian kas tanggal 2 membayar sewa gedung, ya. 1.200.000, ya. Kok debitnya jadi 3.800.000. Ini
5 juta dikurangi 1.200.000 ya, sama dengan 3.800.000 ya, 3.800.000. Kemudian di sini ada beban iklan 50.000. Jadi 3.800.000 dikurangi 50.000, hasilnya 3.750.000. Nah, ini JJJ1 itu ya. Yang JJ1 ini itu artinya jurnal halaman 1. Jurnal halaman 1. Jadi sumbernya itu dari mana? Dari jurnal halaman 1 ya. Tuh untuk. Kemudian ini piutang. Piutang usaha. Di piutang usaha itu kemudian kan tadi ada piutang usaha dari modal EPA ya. Modal EPA 300 ya. Ini piutang usaha dari modal EPA 300. Di debit lagi ya. Kemudian ada perlengkapan juga dari modal EPA ya. Dari modal EPA. Jadi kalau perlengkapannya itu dibayar oleh kas, maka di keterangannya itu ditulis kas. Ini yang di keterangan itu adalah modal EPA. Kemudian tanggal selanjutnya ada akun sewa di badi muka ya. Nama akunnya sewa dibuka. Di sini akunnya itu nomor 114 ya. 114. Nah, ini kas, ini karena itu tadi sewa itu bayarnya pakai kas, maka di akun sewa di badi muka itu kas 1.200.000. 1.200.000 debit. Kemudian akun peralatan. Ini Bapak kasih nomornya, satunya adalah akun harta. Di sini peralatan itu kalau tadi 1 harta lancar, sini 2 berarti harta tidak lancar ya, harta tetap. Jadi pakai 2, 1 2 1. Ini peralatan waktu itu ngutang sebesar 3 juta. Sebesar 3 juta, ngutang 3 juta ya. Jadi terus di sini. Nah, tadi kita balik lagi. Di sini lihat ya. Utangnya itu ada di sebelah debit ya. Kalau di akun peralatan ya. Di akun peralatan namanya utang. Nah, ini sebelah debit. Terbalik dengan akun utang. Di akun utang ya, di akun utang itu akun utang ya. Di sini akunnya pakai merah 211. Ini angka 2 itu udah menunjukkan akun ya. Ini akun harta ya. Itu udah menunjukkan akun harta ya. Ini menunjukkan akun harta ya. Satunya utang lancar. Jadi utang yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Di sini peralatannya itu di sebelah kredit ya. Di sebelah kredit peralatannya di akun utang ya. Kalau tadi ada di sebelah debit untuk utangnya. Utangnya ada di sebelah debit. Ya. Karena ini jadinya harta ya. Peralatannya itu adalah jadi harta ya. Tadi ada di sebelah kredit ya. Jadi di sini akun utang usaha, di sini peralatannya itu ada di sebelah kredit ya. Jumlahnya saldonya 3 juta. Kemudian modal EPA ya.
Modal EPA di sini akun modal EPA. Nah, tadi tanggal 1 itu modal EPA itu bahwasanya Ibu EPA ini telah ngasih uang ke kas sebesar 5 juta. Ke kas 5 juta, kemudian piutang usaha. Ini adanya di kredit ya. Karena modal ya. Karena modal. Kemudian perlengkapan juga 7 juta. Ini 5 juta. 5 juta dengan 300 ditambah jadi 5.300.000. 5.300.000 tambah lagi ke 7 juta jadi 12.300.000. 12.300.000 jadi 22.300.000 ya. Begitu ya. Tadi beban iklan ya, beban iklan ini tanggal tadi, ini nomornya udah nomor 5 ya. Nomornya nomor 5, nanti nomor 4 itu pendapatan. Nomor 4 pendapatan, jadi nomor 5 beban ya. Di sini karena tidak ada akun pendapatan, tidak terdapat akun pendapatan, maka di sini ke nomor 5 akun beban ya. Beban ini kas, dibayar oleh kas ya. Kas, di sini kasnya ada di sebelah debit ya. Kasnya ada di sebelah debit. Kasnya ada di sebelah debit ya. Kasnya ada di sebelah debit. Kasnya ada di sebelah debit. Kasnya ada di sebelah debit ya. Kasnya ada di sebelah debit. Sebelah debit kasnya ini debit. Saldonya saldo debit juga ya, saldonya saldo debit ya. Nah, nanti itu saldo-saldo ini nanti lagi akan dipindahkan ke dalam neraca saldo ya. Ada lagi neraca saldo. Jadi yang saldo-saldonya ini ya, yang saldo-saldonya ini yang 50 22.300 itu nanti di dalam neraca saldo di khusus modal itu ada berapa modal itu? Modal itu di awal itu sudah 22.300.000. Kemudian bebannya sudah 50 dan lain sebagainya ya. Untuk sementara sampai di sini saja dahulu pertemuan ini. Kita akan lanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Dengan tadi ada neraca saldo, ada neraca lajur, ada ayat jurnal penyesuaian, ada laporan keuangan, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, ada ayat jurnal penutup, ayat jurnal pembalik. Begitu banyaknya materi yang harus disampaikan dalam waktu yang singkat, namun insya Allah semuanya bisa terlaksana atas izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang bertanya, silahkan hubungi WA Bapak atau kalian tulis di komentar di GCR ya. Insya Allah nanti akan Bapak jelaskan kembali hal-hal yang belum kalian paham. Sekali lagi, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampai salam ekonomi.